Anda masih bersama kami di Anju Siang. Pemirsa, keributan pedagang memprotes razia berlangsung di depan Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta. Pedagang menolak razia karena akan mengurangi jumlah pembeli yang datang. Keributan tak dapat dihindari. Pedagang memprotes razia parkir liar di depan Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi. Apa-apaan kamu? Kenapa aja, Pak? Nggak pakai masker? Jangan kayak begini, Bapak. Kantor aja udah. Ini pasar, Pak. Ini kita pelan-pelan dulu ya. Kita ngomong pelan-pelan nih ya. Kita nggak pakai emosi nih, Pak. Pedagang emosi karena mereka baru akan memulai usaha, namun tiba-tiba didatangi razia. Pedagang sepi, Pak. Rakyat kecil, Pak. Keributan dipicu ketika seorang pedagang berusaha membela temannya yang terjaring razia karena tidak memakai masker. Upaya penyelamatan memancing pedagang lainnya untuk ikut membantu. Pak, sebenarnya harusnya dibolehkan, Pak. Karena ini kan pasar. Nah, sedangkan kita dari para pedagang, kalau pasar diadain direct begini terus, pembeli siapa yang membeli, Pak? Pembeli takut. Maksud saya dari pihak pedagang mau minta lahan parkir. Petugas gabungan sempat kewalahan menghadapi pedagang yang emosi. Keributan memancing pedagang lainnya terus berdatangan. Namun petugas menilai keberadaan kendaraan yang parkir di bahu jalan tetap menyalahi aturan. Tidak menutup mata terhadap keberadaan pasar sebagai roda perputaran ekonomi di saat pandemi gini. Tapi salah satu sisi juga mereka juga harus toleran terhadap pengguna jalan yang lain. Itu hal yang biasa, udah sini kita lakukan. Kita kasih pengertian, paling jangka pendek nanti di drop off. Nah, jangan sampai parkir berlapis hingga menguntas jalan yang lain. Meski sempat diwarnai keributan, kendaraan parkir di bahu jalan tetap diderek. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta memperlakukan sanksi sita KTP bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi lebih tegas ini diterapkan setelah kasus COVID-19 di Yogyakarta tetap tinggi selama masa PSTKM atau pengetatan secara terbatas kegiatan manusia. Mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari mendatang, Satpol PP Yogyakarta mulai menerapkan sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan di wilayah Yogyakarta. Jika sebelumnya para pelanggar protokol kesehatan hanya diberi sanksi teguran dan hukuman push-up maupun bernyanyi, maka kini sanksi diberikan lebih tegas berupa penyitaan KTP. Penyitaan KTP bagi pelanggar prokes diterapkan setelah evaluasi pada PSTKM atau pengetatan secara terbatas kegiatan manusia di daerah istimewa Yogyakarta. Karena ternyata selama masa PSTKM, peningkatan kasus COVID-19 tetap tinggi di wilayah tersebut. Dan untuk mengetahui mekanisme sita kartu identitas bagi pelanggar protokol kesehatan, sudah bergabung bersama iNews Siang Bapak Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil. Selamat siang Pak Zudan. Selamat siang Mbak Gita, Mbak Stefani. Baik, Pak Zudan, terkait dengan penyitaan KTP jika melanggar protokol kesehatan, ini apakah peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Kemendagri, Pak? Ya, kalau kita berbicara penyitaan ini, sesungguhnya kan sebuah sanksi terhadap pelanggaran sebuah ketentuan. Nah, pemerintah daerah itu harus melihat dan menerapkan sanksi sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Dukcapil, itu tidak akan membolehkan sanksi untuk menyita kartu identitas penduduk. Karena apa? Karena kartu identitas penduduk ini adalah bagian dari pelayanan publik dasar yang akan digunakan untuk layanan publik lainnya. Dan penyitaan KTPL ini akan menjadi sangat tidak efektif, tidak efisien, dan akan lebih banyak aspek mudorotnya. Jadi kalau saya menyarankan pemerintah daerah bisa bertindak lebih cerdas lagi sistem sanksinya. Misalnya sistem sanksi denda, kemudian sistem sanksi kerja sosial, membersihkan halaman, ya, menyapu jalan,
ya, kemudian membersihkan sekolah-sekolah, membersihkan tempat-tempat yang kotor dengan sampah, itu ada yang namanya proses reintegratif shaming, membuat jera, membuat yang bersangkutan kapok karena melanggar protokol kesehatan. Tetapi kalau menyita KTPL, itu Satpol PP-nya punya beban untuk menyimpannya, punya beban nanti masyarakat harus mengambil, punya beban Pemdanya mencetakkan KTPL lagi bila KTPL itu hilang. Dan dampaknya nanti bila KTPL-nya disita, yang bersangkutan tidak bisa berobat dengan BPJS, yang kedua tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Jadi masih banyak sistem sanksi lain yang lebih efektif daripada itu dan tidak membebani Pemdanya, tidak menyulitkan masyarakat, dan ada sifat mendidik. Baik. Ada reintegratif Pak Zudan. shaming-nya. Berarti kebijakan yang diambil pemerintah Yogyakarta ini tidak ada komunikasi sebelumnya ya dengan Dukcapil Pusat? Ya, yang diambil oleh pemerintah daerah ini, Yogyakarta ini, tidak dikonsultasikan dulu kepada Kementerian Dalam Negeri, tidak dikonsultasikan dulu dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Jadi dengan adanya kasus-kasus seperti ini, kami akan memberikan pembinaan kepada daerah, khususnya terkait dengan penyitaan dokumen kependudukan. Ini sama halnya, dokumen kependudukan ini kan hak warga negara. Kalau dokumen kependudukannya disita, sama saja nanti yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan hak di bidang kesehatan, tidak bisa mendapatkan hak di bidang social safety net, bantuan sosial, dan seterusnya. Jadi saya mendorong Pemda menerapkan sistem sanksi yang lebih terintegrasi dengan sistem pemerintahan, yang lebih mendidik, dan denda boleh, kerja sosial boleh, atau sistem sanksi yang lain sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, tetapi dirumuskan dulu di dalam sistem regulasinya. Baik Pak Zudan, selain di Yogyakarta, Surabaya juga sudah menerapkan sanksi penyitaan KTP, bahkan mengancam akan memblokir KTP jika sanksi administratif tidak dibayarkan. Ini bagaimana tanggapan dari Dukcapil sendiri? Apakah benar pemblokiran KTP bisa dilakukan? Ya. Nah, yang dimaksud pemblokiran KTP itu begini, KTPL-nya disita oleh pemerintah daerah setempat, oleh Satpol PP-nya. Kemudian kalau penduduk mau mencetak, itu tidak bisa mencetak di kota itu. Tetapi Pemdanya lupa bahwa pencetakan KTPL itu sekarang bisa dilakukan di kabupaten kota manapun. Misalnya penduduknya ini cerdas, disita di Surabaya, nanti dia membuat surat keterangan hilang di kepolisian. Kemudian dia ke Sidoarjo, cetak di Sidoarjo. Karena sistem kita itu sudah bisa dilakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik secara nasional. Bisa juga mencetak KTP elektronik melalui anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi sekali lagi saya minta pemerintah daerah dalam menerapkan sistem sanksi lebih terintegrasi dengan sistem pemerintahan. Baik, Pak Zudan, tidak kehilangan akal untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Baik, Pak Zudan, apakah penyitaan KTP ini bisa tergolong melanggar hukum nantinya jika dilakukan? Ya, pertama, kalau sudah ada dasar hukumnya, itu tidak melanggar hukum karena ada dasar hukumnya. Misalnya sesuai dengan Perda. Tetapi apakah sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan? Apakah sesuai dengan konstitusi? Karena kan identitas penduduk itu merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Sama halnya dengan hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, seperti itu Mbak Deta, Mbak Stefani. Baik, terima kasih banyak Pak Zudan atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ini Siang. Pemirsa, Ariel Noah kembali disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua pada hari ini. Selain Ariel, YouTuber Risa Saraswati juga menerima vaksin kedua di RSKIA Kota Bandung, Jawa Barat. Artis Nazril Irham atau lebih dikenal dengan Ariel Noah menjadi salah seorang publik figur yang menerima suntikan vaksin COVID-19. Suntikan vaksin COVID-19 kedua untuk Ariel berlangsung di RSKIA Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum disuntik, Ariel dan penerima vaksin lainnya harus melalui rangkaian uji kelayakan untuk mengetahui kondisi tubuh. Dalam upaya menekan penyebaran corona, Pemkot mempercepat vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung dengan target awal sebanyak 23.000 vaksin untuk tenaga kesehatan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan Desi Juliani di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Desi, bagaimana jalannya vaksinasi kedua kalinya di sana? Ya, Stefani dan Deta, tadi vokalis Noah, Ariel dan juga YouTuber Risa Saraswati beserta dengan 8 pejabat daerah Kota Bandung sudah menjalani proses vaksinasi dosis kedua di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung. Tadi Ariel sendiri selesai divaksin sekitar pukul 11.15 dan langsung memberikan keterangan ya setelah divaksin kepada kami para awak media yang sudah menunggu sejak pagi tadi. Dan dari keterangan yang bisa saya simpulkan, keterangan yang diberikan oleh Ariel bahwa sejauh ini selama masa penyuntikan setelah dosis pertama hingga dosis kedua ini tidak ada efek samping yang membutuhkan tindakan medis seperti itu yang dirasakan, hanya sebatas ada perasaan demam tapi ketika dicek suhu tubuhnya ternyata normal-normal saja dan memang ada perasaan mengantuk seperti itu. Dan berikut keterangan lengkap dari Ariel Noah kepada kami beberapa waktu lalu. Kalau dari penyuntikan yang pertama itu sebenarnya nggak kerasa apa-apa, cuma kerasa malam jam 8 malam memang lumayan ngantuk, nggak seperti biasanya karena saya kan biasanya tidurnya jam 3 gitu kan. Ini jam 8 malam udah ngantuk, jadi itu yang nggak biasanya. Sisanya sih nggak ada yang aneh. Hari kedua kerasa hampir kayak saya kira demam pas bangun tidur hari kedua saya kira demam. Saya bangun langsung cek termometer, ternyata masih 36,3 waktu itu. Jadi cuman perasaan aja demam, tapi ternyata bukan. Oke, di saat ini Ariel Noah masih menjalani proses tunggu ya atau observasi pasca penyuntikan dosis kedua karena memang dari aturan atau mekanisme yang harus dilakukan para penerima vaksin adalah setelah proses penyuntikan dosis kedua ini ada masa tunggu selama kurang lebih 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi kedaruratan seperti itu kalau yang dibilang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanegara atau tidak. Nah, setelah itu setelah memang dicek selama 30 menit ini apakah tidak ada keluhan apa-apa, diizinkan untuk pulang. Dan tadi juga sebenarnya sebelum disuntikan vaksin dosis kedua ini, Ariel juga beserta dengan sejumlah penerima vaksin yang lainnya juga ada beberapa tahapan ya yang harus dilalui seperti misalnya pengecekan suhu tubuh, kemudian juga pengecekan atau cek saturasi oksigen, kemudian juga ada pengecekan tekanan darah dan termasuk juga wawancara dengan petugas kesehatan terkait keluhan, kemudian juga apakah ada riwayat perjalanan atau apa saja yang dilakukan selama 2 minggu ini pasca vaksinasi dosis pertama hingga ke dosis kedua ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanegara bahwa hingga untuk tahap penyuntikan vaksin di tahap pertama dosis kedua ini ada sekitar 25.000 vaksin yang diterima pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan yang sudah disebar ke 191 fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Stefani, Deta. Baik, terima kasih Desi Juliani atas laporannya dari Bandung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai peristiwa yang viral di media sosial, yaitu ban truk yang terlepas di Jalan Tol Jagorawi. Tetaplah di iNews Siang.